dan memberikan hidup kekal yang berkualitas tinggi yang harus dikenakan pengikutnya supaya mereka sampai kepada Bapa. Amin. Ketemu dengan Bapa itu bukan perkara mudah, hanya orang-orang pilihan. Amin. Yang disebut jika engkau mau sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa itu maksudnya apa sih? Memiliki hubungan yang khusus dan intim dengan Bapa. Ya. Itu hanya ditawarkan kepada orang-orang yang ikut Yesus. Jadi standarnya nggak mudah. Kita ini sudah Kristen. Atau jangan berkata, Pak, aku ini Kristen terlanjur, Pak. Boleh mundur nggak? Boleh. Boleh mundur? Boleh. Maju? Apalagi maju? Boleh. Sangat boleh. Tapi harus tahu, jadi Kristen itu tidak ada wajah lain. Jangan tampilkan wajah lain dalam kekristenan kita. Kalau kita belum seperti Yesus, itulah yang harus kita perjuangkan dari hari ke hari. Jangan bilang tidak mungkin, Pak. Masa, Pak? Ya. Saya mau kasih tahu. Yang bilang kita harus sempurna seperti Bapa siapa? Murid-muridnya atau Yesus? Yesus sendiri kan? Lalu kita bilang apa? Bisa, Pak. Memang, Pak. Yang goblok kalau nggak bisa siapa? Yesus dong. Nyuruh orang padahal nggak bisa. Kalau Yesus bilang waktu itu pasti bisa. Tapi jalan ini jalan kemustahilan. Kamu harus serius. Seberapa bersedianya kamu menentukan jalan ini jadi mungkin. Dulu juga saya berkata begitu. Nah, apalagi ada kalimat yang berkata kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan hanya milik Tuhan. Wah, itu membela lagi. Sebelum saya mengerti apa maksud sempurna di situ. Sempurna di situ saudaraku waktu yang berkata dalam Matius 5 ayat 48 kalau saya tidak salah. Teleios itu artinya seperti yang Paulus bilang, aku telah mengakhiri dan aku telah tiba di garis finish. Semua sudah kulakukan. Tanggung jawab sudah selesai, finish, genap, apa lagi? Penuh. Jadi bukan kita mau jadi Tuhan. Tuhan itu nggak boleh disaingi. Tuhan satu-satu aja. Amin. Tapi sempurna kita dan sempurna Tuhan itu lain. Sempurna Tuhan itu absolut dalam segala hal. Sempurna kita dalam menyelesaikan tanggung jawab kita. Kita menjadi manusia yang bermoral melebihi para orang-orang saleh dan orang-orang baik di dunia ini. Mudah? Tidak. Kenapa? Karena kita harus mengenakan hidup di Tuhan Yesus. Ya. Wah, kalau nggak sulit, Pak. Saya juga kali nggak akan begini kalau nggak sulit. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu. Saya dulu tidak buru-buru. Ya, mungkin dalam ketidakpengertian saya banyak ditahan oleh Tuhan. Kalau dulu saya keburu jauh melenceng, saudara, saya akan sulit dibawa balik. Ya, pasti sulit saya dibawa balik. Iya. Untung saya belum mencicipi banyak hal. Ya, coba kalau saya hari ini udah jadi manajer, coba bayangin. Atau sudah punya banyak hal, coba. Sulit. Jangan kalau jadi manajer, punya uang sejuta sulit untuk menyerahkannya sama Tuhan. Ya, wah, langsung kita pilih apa? Ini punya gue, ini kerja keras, enak aja. Berapa lama itu? Bisa begitu? 70-80 tahun, itu pun kalau sampai. Ya, semua akan berakhir Bapak Ibu. Makanya harus terus merenungkan, ya hidup ini akan selesai. Untuk apa? Untuk apa yang aku punya kalau bukan untuk Tuhan? Tidak ada gunanya. Seperti yang saya bilang, kalau bisa kita mati semua habis. Amin. Wah, saya yakin Paulus sebelum kenal Tuhan Yesus dia punya, menurut ukuran orang kaya pada saat dia sudah punya segala. Tapi lihat, sejak dia itu Yesus, rumah saya tidak punya. Kerjanya apa? Bikin tenda. Kerjaan Paulus itu sampai waktu dia mulai bikin tenda. Waktu bikin tenda begitu, saudara. Padahal dia bisa punya pekerjaan lain. Wah, dari kepintaran, ditunggu dia.
Dari kekuatan dari awal dia sangat bisa. Makanya dia bilang, apalagi saya lahir dari orang Yahudi asli, disunat pada hari ke-8. Saya ahli Taurat. Wah, dia bilang kan, tapi apa dia bilang? Setelah dikeluarkan ayat berikutnya, tapi semua itu aku anggap sampah. Aku kalau mau bermegah, seharusnya aku lebih bermegah, kata Paulus. Tapi demi Kristus, aku melepaskan semua. Kenapa? Mahkotaku bukan di sini, kemegahanku bukan di sini, kebahagiaanku bukan di sini. Kerinduanku saat ini mendapat persekutuan dalam penderitaan. Makanya jangan tidak menderita, Pak. Ikut Tuhan. Kau merasa, Pak, kok saya nggak menderita, Pak? Cari penderitaanmu, cari salibmu. Jangan kau sampai di Golgota tidak mau salib. Kau mau disalibkan di mana? Enak aja jadi pengikut aja. Nanti semua orang udah mau salib, sampai di Golgota dipangkat. Semua disalibkan. Tiba-tiba aku mau disalibkan. Salibmu mana? Loh, maksudnya di mana? Penderitaanmu itu mana? Kamu selama ini carikan yang mana? Kamu tidak mencoba untuk menderita bagi siapapun. Ya. Jadi jangan sampai kita jalan-jalan. Kita bawa salib kita, Pak. Bawa salibnya kemanapun. Amin. Amin. Ke perusahaan bawa, kerja bawa. Pikul. Di sana kita harus terus. Jadi berkat itu gak enak, bener gak? Coba, kau dimaki, dicaci, enak gak memberkati? Nggak enak. Gimana enaknya? Kurang ajar kau, dasar kau, bodoh kau. Ampuni dia Tuhan. Enak gak? Nggak enak. Itu penderitaan. Kau dibohongi, janji diingkari, gak enak mengucapkan berkat. Apalagi mendoakannya, gak enak. Lihat wajahnya aja mau muntah. Gimana mau jadi berkat? Menderita, boro-boro, dari sakitin, lukain, macam bantu lagi. Ya, orang bisa juga apa? Najis. Aduh, Pak. Tapi Yesus melakukan itu. Yesus melakukan itu. Saat Bapa murka karena dosa manusia, di saat yang sama Dia membuktikan kasih-Nya. Amin. Itu sulit. Di saat kau marah, murka, di saat yang sama kamu membuktikan kasih. Allah marah, murka bagi manusia karena dosa. Tapi di saat yang sama Dia berkata, karena begitu besar kasih, aku menyerahkan anakku yang tunggal. Sakit kan? Sakit. Makanya Abraham sebenarnya dia merasakan betapa sakit. Makanya Abraham waktu anaknya diserahkan itu analogi. Itu tipologi daripada Bapa menyerahkan anaknya. Sakit. Saat harusnya seseorang dimurkai, saat harusnya kita marah kepada seseorang, tapi kita ganti dengan pengampunan. Itu gak mudah menderita. Bahkan kita tolong dia, kita bantu dia kalau kita bisa melakukan. Itu wajah Tuhan Yesus yang kita tampilkan. Ya, jadi hidup memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi di kekekalan, saudara. Itu tujuan kita, bukan di sini. Hidup yang berkualitas tinggi di sini bukan banyak duitmu, kau jadi pejabat, jadi pemimpin. Nah, hidup berkualitas tinggi itu maksudnya perisos, zoe, perisos. Itu kau punya kualitas tinggi, manusia rohani, manusia batiniah, dan itu bernilai kekal sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen Bapak Ibu Yesus bukanlah memperoleh kemudahan di dunia ini. Ingat Bapak Ibu. Ya, bahkan kau punya banyak pun jadi hidup makin gak mudah, makin banyak urusanmu. Benar nggak? Kau harus pikirkan si A. Saya tidak punya apa-apa, hanya cukup untuk diriku. Yang aku pikirkan siapa? Diriku saja. Kalau yang aku miliki lebih dari untuk diriku, aku harus pikirkan orang lain. Jadi repot nggak? Jadi repot. Bukan makin mudah hidup kalau kau makin punya banyak. Itu yang benar. Jangan pikirin si A makan gak, si B makan gak, gimana si Anu, gimana si Anu. Jangan dirimu saja yang kau lihat-lihat. Karena kalau sudah cukup bagi dirimu, lah kau punya lebih dari itu buat orang lain, bukan untukmu.
Hati-hati, pikirkan. Itu jadi gak mudah. Kalau kau disuruh, aduh lebih baik aku nak ngelola ini, cukup untuk diri. Tapi kalau Tuhan mempercayai, kau diinginkan jadi berkat dan berguna bagi banyak orang. Amin. Justru seorang Kristen harus menjalani jalan yang sulit untuk memenuhi target kekristenan, yaitu menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Kualitas yang harus kita bangun bukanlah kualitas manusia jasmania, tapi kualitas manusia batini yang berkualitas tinggi seperti Tuhan Yesus. Maka urusan kebutuhan jasmani bukan persoalan utama. Urusan kebutuhan jasmani bukan persoalan utama orang Kristen, tapi kehidupan yang masih belum seperti Yesuslah yang harus menjadi satu-satunya persoalan atau masalah dalam hidup seorang Kristen atau pengikut Yesus. Amin. Kalau ini terpenuhi, urusan jasmani ini, Tuhan bilang apa? Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Tidak mungkin burung di udara dia pelihara, anaknya yang mengenakan hidupnya tidak dipelihara. Amin. Kita berikan tepuk tangan.